Dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami senantiasa mengucap syukur dalam kondisi apapun. Kami menyadari, kami secara jujur tidak berani untuk menyangkali bahwa selalu ada kasih Tuhan di tengah-tengah kondisi apapun dalam kehidupan kami. Karena itu pada hari ini pun kami ingin sekali lagi mengucap syukur dan menyadari tidak pernah Tuhan itu meninggalkan kami, dan Tuhan itu memberikan anugerahnya bagi setiap kami untuk kami hidup bagi Tuhan. Karena itu pada hari ini kami memohon sekali lagi pimpinan-Mu. Suara-Mu itu boleh sekali lagi menembusi jiwa kami, memberikan bekal bagi kami untuk kami boleh senantiasa melangkah hidup bagi Tuhan dalam kondisi apapun. Sehingga sama seperti Tuhan yang selalu mengasihi kami dalam kondisi apapun, biar akhirnya kami boleh juga selalu hidup bagi Tuhan dalam kondisi apapun. Karena itu Bapa, hari ini berikan suara-Mu sekali lagi bagi setiap kami. Kami mengucap syukur kalau Engkau terus sudi bersuara bagi kami. Dan kami juga memohon pimpinan-Mu agar Engkau boleh sungguh-sungguh mengubahkan kami, memampukan kami untuk mengerti, dan terutama melayakkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. Shalom sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini tema yang diberikan pada saya yaitu reformasi sosial, yang saya ambil dari bagian firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dalam tema reformasi sosial, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi karena Kristus itu telah menderita penderitaan badani, setiap kita harus mempersenjatai diri kita dengan pikiran Kristus yang menderita secara badani demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Atau di dalam terjemahan sebenarnya ada satu kata, supaya waktu yang sisa di dalam badan atau daging kita ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan daging manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang yang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Lalu di dalam bagian yang kedua, yaitu ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita melihat konteks di dalam 1 Petrus, di dalam surat ini, yaitu dikatakan bahwa orang Kristen saat itu sebenarnya tidak hidup lalu ketika jadi Kristen segala sesuatu menjadi lebih mudah.
Ketika mereka itu menjadi orang Kristen, mereka itu mengalami bahwa kehidupan mereka sebenarnya tidak lebih mudah. Bahkan terkadang mereka itu harus mengalami yang namanya aniaya. Aniaya itu bukan saja secara fisik, mereka dianiaya fisik, tapi juga seringkali mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan secara sosial yang tidak baik. Salah satunya adalah ketika mereka itu berdagang, mereka tidak lagi boleh untuk menyembah dewa-dewa di perdagangan tersebut, di asosiasi persekutuan tersebut. Jadi mereka tidak berani menyembah berhala di asosiasi perdagangan tersebut, dan disitulah mereka kemudian menjadi disisihkan, diekskomunikasi, dan mereka tidak lagi memiliki satu sarana untuk bisa berdagang dengan lebih baik. Hidup mereka akhirnya menjadi lebih sulit. Dan di situ justru mereka diberikan surat Petrus ini yang justru memberikan satu pesan yang agak berbeda dengan logika kebanyakan orang Kristen, saya rasa zaman sekarang. Ketika orang Kristen zaman sekarang, ketika dia itu beriman kepada Tuhan, lalu imannya itu membuat dirinya itu dianiaya dan menderita, biasanya prinsip orang Kristen adalah, ya sudah, Tuhan tahu isi hatimu, ya sementara tutupin dulu, tidak perlu tunjukkan kamu Kristen, sehingga kamu tidak lagi dianiaya. Biasanya kita secara umum akan berpikir seperti demikian. Tapi Petrus tidak. Dia mengatakan ketika dunia itu membenci kamu karena imanmu, kamu justru harus tunjukkan bagaimana hidup orang Kristen. Karena itu di dalam bagian pertama, Petrus itu menyapa bagian ini adalah bagaimana orang Kristen itu dikatakan sebagai dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Di dalam awal suratnya, Petrus pun menyapa orang-orang Kristen dengan sapaan yang dituliskan sebagai pendatang yang tersebar. Ketika kita itu menjadi orang pendatang, asal tidak tersebar, hidup kita akan tetap solid, kita akan tetap memiliki satu persekutuan yang utuh. Tapi ketika kita menjadi pendatang atau perantau dari luar pulau, kita merantau ke Jakarta, dan bukan cuma merantau, kita tersebar, kita minoritas, kehidupan kita itu akan sulit. Ini yang ditekankan oleh Petrus. Jadi Petrus itu mengingatkan orang Kristen itu punya status, dia itu pendatang, orang asing, dia itu juga tersebar. Tapi satu hal lagi dia ingatkan, kita adalah orang-orang yang dipilih. Kita itu dipilih sesuai dengan rencana Allah. Berarti dengan kata lain, Petrus ingin menegaskan, kita hidup memang mungkin tidak mudah. Setelah kita beriman, tantangannya itu makin banyak. Saya pernah waktu jadi guru, saya mengajar di satu sekolah, saya menginjili murid saya. Lalu ketika dia percaya, dia marah kepada saya. Dia bilang, ketika saya dulu belum Kristen, seolah-olah hidup saya jauh lebih mudah. Sekarang saya sudah menjadi orang Kristen, kenapa hidup saya seolah-olah lebih susah, lebih berat daripada sebelumnya? Saya cuma bilang sama dia satu hal, logikanya kalau kamu misal jadi setan, kamu ketemu ada dua orang, yang satu ini di ruangannya baca Alkitab terus, doa terus, yang satu kamu buka kamarnya judi, nyabu, bukan sabu-sabu yang dicelup, tapi sabu-sabu yang dihirup. Jadi yang satu nyabu, yang satu baca Alkitab, mana yang kamu mau ganggu? Kamu akan ganggu kamar kedua enggak? Enggak perlu, itu sudah antekmu ya enggak? Jadi kalau dia itu sudah baca Alkitab, nah itu yang mengganggu kita. Jadi kalau kamu jadi setan, kira-kira mana yang kamu mau usik? Kamu mau usik orang yang berbuat jahat, atau kamu mau usik orang yang setia kepada Tuhan? Saya rasa ketika kamu dulu belum kenal Tuhan, hidupmu sembarangan, setan tidak mungkin usik kamu karena kamu anggotanya setan, ya enggak? Tapi ketika kamu tuh bertobat, waduh, setan mulai terancam. Kamu mulai kenal Tuhan, kamu mulai baca Alkitab, kamu bahkan mulai berani tengking setan. Setan terancam, gak mungkin dia gak ganggu kamu. Jadi logikanya memang jadi orang yang hidup di dalam kebenaran di tengah dunia berdosa pasti tidak akan lebih mudah. Karena itu Petrus menekankan kamu itu ibarat orang asing yang tersebar. Statusnya seolah-olah lebih tinggi dari budak saat itu, tapi tetap lebih rendah dari penduduk asli saat itu. Tidak mudah, seringkali dicurigai, seringkali didiskriminasi. Tapi kamu orang pilihan.
Kamu dipanggil, kamu dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dan yang dikuduskan itu dipisahkan. Berarti pertanyaannya, dipisahkan dari mana? Dipisahkan untuk apa? Karena itu bagian ini sebenarnya mengingatkan hidup orang Kristen ada tanggung jawabnya. Setiap kita menjadi orang Kristen, ketika percaya bukan cuma berubah status, ada tanggung jawab yang melekat di tengah status Kristen kita. Dulu kita bukan orang percaya, sekarang percaya. Lalu bagaimana hidup kita? Karena itu di dalam pasal 4, Petrus itu kemudian mengingatkan ada tanggung jawab yang harus dilakukan orang Kristen. Yang pertama, dia itu mengingatkan bagi setiap kita di dalam ayat 1. Jadi karena Kristus itu telah menderita penderitaan badani, jadi Kristus pun juga telah menderita. Sehingga kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi di dalam bagian pertama, Petrus ingin mengingatkan kita, setiap kita harusnya hidup berbeda. Dan bagaimana agar kita bisa hidup berbeda? Kita harus mempersenjatai diri kita. Beda seperti yang dituliskan oleh Paulus, mempersenjatai dengan misal firman dan lain sebagainya. Petrus mengatakan mempersenjatai dirimu dengan pikiran atau wawasan Kristus. Yaitu wawasan Kristus yang bagaimana? Kristus yang juga sama-sama menderita penderitaan badani untuk mematahkan belenggu dosa. Kristus yang adalah Allah turun ke dunia bukan cuma untuk mengubah status kita dari bukan Kristen menjadi Kristen, tapi dia menderita penderitaan badani secara fisik untuk memberikan lembaran baru bagi setiap kita, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan Allah sebelumnya. Berarti dengan kata lain, setiap kita dipanggil, dikuduskan, harusnya ketika percaya, Kristus sudah menderita bagi kita, mengalami penderitaan badani bagi setiap kita, agar kita bisa kembali hidup bagi Dia dengan hidup yang berbeda. Karena itu ketika kita memiliki hidup yang berbeda, pasti akan ditolak oleh dunia. Dan ketika kita ditolak, ketika kita mulai merasa dianiaya, ingat, punya wawasan Kristus, di mana wawasan Kristus itu adalah Kristus pun menderita dan ditolak untuk menghapuskan dosa kita, membuat belenggu kita itu dipatahkan. Itu yang dikatakan oleh Petrus di bagian pertama. Senjatai diri kita dengan wawasan yang demikian. Kristus pun menderita bagi kita. Jadi ketika kita ditolak, ingat Kristus pun lebih dahulu ditolak. Ketika kita dianiaya, ingat Kristus pun terlebih dahulu dianiaya. Tapi setiap kita harus punya hidup yang berbeda. Kalau kita ditebus, hidup kita tidak ada bedanya. Untuk apa kita ditebus? Petrus mengingatkan setiap kita, orang Kristen memang hidupnya seperti orang-orang yang pendatang, orang asing, perantau tersebar. Tapi kita dipilih sehingga hidup kita harusnya berbeda. Pertanyaannya, betulkah hidup kita orang Kristen ini berbeda? Bagaimana cara-cara pemuda-pemudi Kristen belajar? Betulkah berbeda? Bagaimana cara pemuda-pemudi Kristen menghadirkan dirinya sebagai anak di rumah? Betulkah dia itu berbeda dengan dunia? Atau sama saja memberontak juga kepada orang tua? Dan bagaimana sebagai hamba Tuhan Kristen, hidup kita juga berbeda dengan dunia? Apakah kita juga sama? Sebagai hamba Tuhan cuma mencari materi dan lain sebagainya. Apakah sebagai orang tua Kristen, hidup kita juga berbeda dengan dunia? Atau sama, yaitu menjadikan anak cuma aset, lalu berharap anak harus membalas dan sebagainya. Tidak pernah melihat anak itu sebagai titipan Tuhan untuk kita didik menjadi memuliakan Tuhan. Apakah prinsip setiap kita berbeda dengan dunia? Prinsip kita bekerja, prinsip kita mencari uang, apakah hidup kita berbeda dengan dunia? Tapi pertanyaannya, ketika kita ingin coba hidup berbeda, berbeda ini bukan aneh. Berbeda itu kita berani melakukan yang memang Tuhan itu kehendaki. Dan kita mulai dianggap berbeda oleh dunia. Biasanya kita akan mulai ditolak. Dan ketika ditolak, ingat, Kristus pun ditolak. Dia pun menderita penderitaan secara fisik. Dia sungguh-sungguh datang di dalam fisik.
dan fisiknya itu pun sungguh-sungguh mengalami penderitaan. Ingat itu, persenjatai diri kita dengan wawasan seperti itu. Karena itu dia kemudian lanjutkan di dalam ayat berikutnya, yaitu di dalam ayat kedua sampai di dalam ayat ke-6 dikatakan, supaya waktu yang sisa di dalam daging. Jadi waktu kita yang sisa di dalam daging itu jangan lagi kamu pergunakan menurut keinginan daging, tapi menurut kehendak Allah. Jadi kalau kita sudah ditebus, mari kita pakai hidup kita yang masih di dalam daging ini di dalam kehendak Allah, meskipun di dalam daging. Dan di situ dikatakan, pasti orang-orang itu akan heran bahwa kamu itu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka. Mereka akan merasa heran hidup kita itu berbeda. Dan seringkali karena perbedaan itu mereka memfitnah kamu. Tapi ingat, ini penghiburan dari Petrus. Dia mengatakan mereka pun harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan yang telah siap sedia. Jadi bukan cuma nanti, sekarang pun telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Semua, bukan cuma nanti penghakiman, sekarang pun Tuhan sedang menghakimi mereka. Jadi jangan melihat hidup mereka senang memfitnah kamu, seolah-olah mereka lebih diberkati dari kamu. Tapi ingat, Tuhan sedang memberikan penghakimannya baik sekarang maupun nanti kepada orang yang hidup dan yang mati. Karena itu ditutup ayat yang ke-6. Ini ayat yang sering disalah mengerti, dikatakan, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Bukan berarti orang-orang yang mati masih bisa diinjili, tapi maksudnya di sini adalah karena itulah Injil itu pernah diberitakan kepada orang-orang yang dulu hidup tapi sekarang ini sudah mati. Tetap mereka sudah diberikan Injil itu bagi mereka, supaya mereka sama seperti semua manusia sudah dengar dan akan dihakimi menurut Injil itu. Akan dihakimi menurut apa yang pernah dihadirkan dalam hidup mereka. Jadi jangan khawatir, hidupmu susah, pakai wawasan Kristus. Pakai pikiranmu, persenjatai dengan wawasan Kristus. Dan harusnya hidup kita ini tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Harusnya hidup kita ini berbeda, tidak lagi dibelenggu oleh dosa, dikontrol oleh apa yang menjadi hawa nafsu dunia. Ini bagian pertama. Dengan kata lain, setiap kita orang Kristen seharusnya ketika percaya, reformasi itu terjadi setidaknya pertama dalam hidup kita masing-masing. Pertanyaannya, betulkah orang itu melihat kita tahu kita orang Kristen? Kalau saya ini copot jas, copot dasi, pakai kaos, lalu saya hidup di tengah-tengah masyarakat, masih tahukah mereka saya itu hamba Tuhan? Kalau lihat KTP sih tahu, karena saya ditahbiskan jadi pendeta itu oleh kelurahan pertama kali sebelum gereja. Ketika saya ngurus KTP mau menikah, mereka tanya pekerjaannya apa. Nah, saya waktu itu masih mahasiswa sekolah teologi. Jadi saya bilang saya mahasiswa. Masa kamu di KTP untuk seumur hidup ditulisnya mahasiswa? Kamu nanti mau kerja apa? Kamu sekarang sekolah apa? Saya sekolah pendeta. Ya sudah, saya tulis pendeta. Saya belum pendeta. Tidak apa-apa, ini cuma ditulis. Dia menahbiskan saya jadi pendeta. Bahkan sebelum saya lulus kuliah, di KTP saya pendeta. Status saya pendeta di KTP. Tapi hidup saya betulkah mencerminkan figur hamba Tuhan? Hidup saya betulkah ketika percaya kepada Tuhan mengalami reformasi sehingga saya itu berbeda dengan orang dunia yang belum kenal Tuhan? Kalau saya lepas buang KTP, lepas jas, lepas dasi, hidup di tengah-tengah masyarakat, betulkah mereka tahu mereka sedang hidup bersama hamba Tuhan? Atau saya tidak ada bedanya dengan orang dunia? Sama-sama saling sikut, sama-sama materialistis, sama-sama menganggap jemaat sebagai aset. Karena itu saya berkali-kali suka sebel dengan hamba Tuhan yang mengatakan, ayo undang jemaat lebih banyak lagi, masih banyak kursi kosong. Kalau undang jemaat demi kursi kosong, pinggirkan saja kursinya. Jangan terganggu, lesehan saja di gereja. Jemaat bukan untuk ngisi kursi kosong. Jemaat itu jiwa yang harus dikasihi. Apakah kita berbeda dengan dunia? Ini bagian pertama. Lalu di dalam bagian kedua,
Petrus itu mengingatkan bagi setiap kita, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Di dalam bagian yang kedua, Petrus mengingatkan, setelah kita itu dipanggil sebagai orang Kristen, harusnya reformasi sosial itu sebelumnya diawali dengan reformasi diri kita secara pribadi. Apakah betul kita berubah? Setelah kita berubah, Petrus itu mengarahkan untuk kita bertanya bagian kedua, yaitu harusnya hidup kita itu berdampak dan menjadi saksi di tengah-tengah di mana kita ditempatkan. Hidup kita berbeda, dan berbeda itu bukan sekedar kita memisahkan diri dari dunia. Berbeda untuk kita menjadi terang, berdampak, bersaksi bagi dunia. Karena itu Petrus mengingatkan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu hidupilah dirimu, kuasailah dirimu dengan baik. Hidup kita itu dijaga dengan baik, dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi Petrus mengingatkan hal yang sangat praktis. Jadi terang, yaitu dengan berdoa. Doakan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya, yang justru menganiaya kita karena kita berbeda dengan mereka. Jangan benci mereka, doakan mereka. Berdoa juga agar Tuhan boleh terus memurnikan hati kita, sehingga kita bisa boleh hidup berdampak di tengah-tengah masyarakat. Dan bukan cuma itu, tetapi yang terutama bukan cuma sekedar berdoa lalu tidak melakukan apa-apa, tapi kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Dengan kata lain, ketika kita dianiaya karena hidup kita berbeda, doakan mereka, kasihilah mereka. Dengan mengasihi mereka akan menutupi segala kebencian, sehingga membungkam mereka, dan mereka tidak lagi punya alasan yang cukup untuk membenci kita. Karena itu di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, orang-orang Kristen mula-mula disukai banyak orang. Aneh, saat itu orang Kristen dibenci. Kenapa ditulis disukai banyak orang? Calvin menuliskan, yang dimaksud disukai banyak orang adalah orang yang membenci pun tidak punya cukup alasan yang kuat untuk membenci. Jadi kalau orang membenci orang Kristen, ditanya kenapa kamu benci dia, biasanya dia bingung. Iya, kenapa ya? Kenapa benci? Kenapa saya dipersalahkan? Sekali lagi waktu saya jadi guru, saya pernah menginjili murid, lalu waktu itu saya digrebek, dikeroyok sama orang tua. Saya dibilang kristenisasi. Lalu di lapangan itu mereka teriak-teriak menuntut saya itu dipecat karena saya kristenisasi, membuat anaknya jadi Kristen. Saya turun, saya hadapin mereka. Saya tanya sama mereka satu hal, Bu, sorry tanya, emang setelah anakmu jadi Kristen dia makin kurang ajar sama kamu? Ya enggak sih, dia justru makin baik, hormat sama saya. Terus saya tanya lagi, apakah dengan anakmu jadi Kristen dia makin bodoh, enggak mau belajar dengan baik? Enggak juga sih, nilainya makin naik. Lalu saya mau tanya, salah saya apa menjadikan anakmu Kristen? Dia diam bilang, iya ya, salahmu apa ya? Mereka akhirnya rame-rame pulang, enggak jadi nuntut saya dipecat. Salah saya apa? Hanya karena menjadikan anakmu Kristen, lalu anakmu setelah jadi Kristen lebih hormat sama kamu, lebih tanggung jawab dalam sekolahnya. Salah saya apa? Dia bilang, iya, salahmu apa? Kamu enggak salah. Ya terus kenapa kamu teriak-teriak minta saya dipecat? Mereka pulang. Setelah mereka pulang, anaknya ngelapor. Di rumah bilang apa? Kalau Pak Freddy bikin acara apapun kamu harus ikut. Kamu harus ikut pembinaan apapun yang dia bikin. Ini aneh. Orang Kristen bukan orang yang tidak bisa dibenci, tapi kita harus mengasihi, sehingga orang yang membenci ketika kita tanya, kenapa kamu benci saya? Tidak ada cukup alasan untuk dia mengatakan karena ini, karena ini, karena ini. Hidupi kehidupanmu dengan baik, doakan mereka, tapi yang lebih utama kasih mereka. Lalu dilanjutkan, kasih dengan cara beri tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak sungut-sungut. Tindakan yang langsung secara praktis, menerima satu dengan yang lain dan tidak bersungut-sungut, menerima dengan kasih. Tindakan yang real, bukan cuma berdoa, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh praktis dilakukan.
Ini panggilan orang Kristen. Lalu dilanjutkan di dalam ayat berikutnya. Bukan cuma itu, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Setiap kamu sudah diberikan talenta masing-masing sesuai dengan pengurus kasih karunia yang baik, oikos nomos, sesuai dengan kita sudah diberikan kemampuan untuk menjadi pelayan-pelayan di rumah tangga masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Lakukan itu, layanilah seorang dengan yang lain sesuai fungsi yang Tuhan sudah berikan. Dan jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Jika ada orang yang melayani, melakukan pelayanan itu dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Jadi dengan kata lain, Petrus mengingatkan kita, doa saling mengasihi dan juga saling melayani satu dengan yang lain. Sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan, layanilah. Yang dikasih satu, tidak perlu iri sama yang 5. Layani dengan satu itu, tapi dengan sungguh-sungguh. Yang dikasih 5, bukan merendahkan yang satu. Layanilah dengan sungguh-sungguh meskipun seolah-olah lebih capek daripada yang satu. Tidak perlu iri, tidak perlu bersungut-sungut. Layanilah, tapi ingat, ada yang dikasih satu, ada yang dikasih 5, tapi semua dikasih. Tidak ada yang tidak dikasih. Dengan kata lain, tidak ada orang Kristen yang terlalu rendah sampai tidak bisa berbagian melayani baik di gereja maupun di tengah masyarakat. Siapapun kita, pelayanan bukan cuman milik hamba Tuhan. Pelayanan milik semua kita. Bahkan kalau boleh jujur, saya sebagai hamba Tuhan sama sebagai guru, dulu saya sebagai guru belum sekolah teologi. Tapi ternyata saya bisa menjangkau jiwa lebih banyak daripada cuma sekedar jadi hamba Tuhan yang diam di gereja. Bukan berarti guru tidak sekolah teologi tidak bisa dipakai Tuhan. Hamba Tuhan sekolah teologi bukan berarti lebih bisa dipakai Tuhan. Siapapun kita, setiap kita sudah diberi talenta masing-masing. Ada yang banyak, ada yang sedikit, semua sudah diberi. Berdampaklah bagi dunia. Bukan cuma hidup kita pribadi berubah, hidup berbeda, punya nilai yang berbeda dengan dunia. Tapi pakai nilai itu untuk masuk ke dalam dunia, bekerja dengan baik. Menjadi siswa yang belajar dengan baik. Dan menjadi hamba Tuhan yang melayani dengan baik. Ini yang diingatkan oleh Petrus. Jadi di sini Petrus mengingatkan ada 3 hal, doa, mengasihi, melayani. Dan kita harus melakukan 2 hal ini. Tidak boleh salah satu. Kalau kita cuma hidup berbeda dengan dunia, kita tuh menjadi tidak relevan buat dunia. Hidup kita berbeda, tapi tidak ada dampaknya buat dunia. Akhirnya kita cuma dicap sebagai orang Kristen yang aneh. Kamu Kristen, hidupmu baik, tapi tidak relevan buat saya. Untuk apa saya kemudian menjadi Kristen? Tapi kalau hidup kita cuma sekedar ingin berdampak, ingin diterima oleh dunia, dan bisa masuk oleh dunia, di dalam dunia, tapi tidak hidup berbeda, kita cuma hidup kompromi, sinkretis, mencampur adukkan budaya Kristen dengan budaya dunia. Seolah-olah saya bisa diterima, itu sudah baik. Saya pernah debat dengan teman saya. Bukan berarti ini saya menjelekkan beberapa gereja, tapi ini omongan dia. Dia menunjukkan kepada saya, Fred, gerejamu coba lihat, membosankan. Ya kayak gini, sepi, cuman piano, itu maksudnya dia. Lalu dia tunjukkan gerejanya dia. Wah, acara pemuda Paskah waktu itu, dia sampai sewa lampu disko. Lalu di depan itu pemudanya baris nyanyi sambil nge-rap. Lalu dia bilang, ini baru gereja. Gerejamu itu harusnya bilang, ini loh gereja. Lalu saya bilang, ya setiap gereja kan punya style masing-masing. Tapi kalau kita bilang seperti itu gereja, coba matikan suaranya. Lalu kita tanya, kamu tahu gak itu gereja atau itu stadion? Lalu dia bilang gak fair, kamu suruh matiin suara. Lalu dia bilang satu prinsip. Prinsip saya adalah semua itu boleh asal dikasih nama Kristus jadi rohani. Jadi dangdut itu boleh, tapi ketika dangdut sebut Kristus itu jadi rohani. Jadi disco pun boleh, breakdance pun boleh, asal ada kata-kata Kristus itu jadi rohani. Saya cuma tanya sama dia satu hal. Sorry saya kasar, tapi kalau prinsipmu seperti itu, berarti mari kita tulis sama-sama buku
bagaimana prinsip melacur secara Kristen. Karena semua itu boleh, asal ditempelin Kristus jadi rohani. Mari tulis bagaimana menjadi pelacur yang Kristiani. Kita tidak dipanggil untuk mencampur adukkan budaya. Kita dipanggil untuk berdampak, tapi hiduplah berbeda terlebih dahulu. Kalau cuman berbeda, kita tidak relevan. Tidak heran orang Kristen seringkali tidak diterima karena cuma menekankan saya berbeda dengan kamu, tapi tidak mengasihi mereka. Berbeda tapi terjun, doakan dunia. Kasihi orang di sekitar kita. Layanilah satu dengan yang lain. Sehingga mereka melihat ada Kristus di tengah-tengah mereka. Ada orang Kristen yang diutus, hidupnya berbeda. Yang mereka tidak bisa pahami kenapa berbeda. Tapi hidup yang berbeda ini mengasihi mereka. Berdampak buat mereka. Dan membuat mereka menyadari ada Kristus di tengah-tengah mereka. Ada Kristus meskipun di tengah kondisi dunia yang sulit sekalipun. Ada Kristus di tengah pandemi. Ada Kristus di tengah penderitaan dan kesulitanmu yang dihadirkan melalui hidup saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami ingin menyadari panggilan setiap kami. Ketika kami percaya, bukan sekedar kami ini menjadi orang yang dulu tidak kenal Tuhan, belum Kristen, sekarang status kami diubah. Menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Lalu untuk apa kami itu status diubah? Kami diingatkan, Petrus menuliskan di dalam suratnya untuk kami bertanya. Setelah kami diubahkan, apa yang harusnya kami kerjakan? Kristus datang bukan sekedar menghapuskan yang hitam ini kemudian menjadi putih. Tapi Kristus memberikan lembaran baru untuk kami menuliskan di kertas itu. Dan apa yang ingin kami tuliskan? Kehidupan seperti apa yang kami suguhkan bagi Kristus? Kehidupan yang sudah ditebus, seperti apa yang kami akan hidupi, yang kami suguhkan, sehingga Kristus itu boleh dimuliakan. Seperti yang dikatakan Petrus, semua ini tujuan untuk Kristus dimuliakan. Apakah hidup kami sungguh-sungguh berbeda dengan dunia? Dan apakah hidup kami sungguh-sungguh mengasihi dan berdampak bagi orang di sekitar kami, sesama kami manusia? Kami sekali lagi berdoa, berikan kami kekuatan untuk kami boleh hidup sebagai orang Kristen yang baik dan berdampak bagi dunia. Sehingga dunia yang membenci kami, mau tidak mau tetap mengakui ada Tuhan dalam hidup kami. Ada kasih Kristus yang terus memancar. Sehingga ketika kami dibenci, kami tetap membagikan kasih itu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.